Oke, baik. Selamat pagi semua. Apakah suara saya di sana cukup jelas atau tidak jelas? Aman? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ya, silakan dinyalakan videonya. Nggak usah mati nyala. Biar apa ya? Nggak perlu lah, maksud saya menegur. Kita kan jadi tidak efektif kan. Lagi ngajar, saya harus negur yang matiin video, yang segala macam. Jadi nggak enak juga gitu loh. Jadi ya udah kita bareng-bareng nyalakan. Sekali lagi, jangan sampai pembelajarannya lagi asik-asik terganggu, harus saya menegur. Ketika ditegur itu sebenarnya masih mending sih. Yang repot kalau udah didiamkan. Kalau saya udah mendiamkan artinya ya udah. Kalau ditegur itu masih lebih baik daripada didiamkan. Oke. Baik, saya lanjut untuk yang minggu lalu. Saya sudah masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak ya, betul? Betul nggak? Ya, Pak. Ya, kalau nggak salah saya udah bahas yang bentuk, ya ini bentuk yang sebelah kirinya tanda mutlak, sebelah kanannya itu yang ada angkanya saja. Oke, hari ini akan saya lanjutkan. Jadi akan saya bahas beberapa saja dari soal yang ada di PowerPoint saya. Kemudian nanti akan saya minta kalian untuk mengerjakan dulu, saya berikan waktu. Kemudian ya silakan menjawab seperti biasa ya. Siapa yang mau menjawab dari soal-soal itu? Oke, baik. Saya mulai. Apakah share screen saya sudah muncul di sana? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini terakhir melanjutkan yang kemarin. Kita sudah sampai di sini. Jadi model yang pertama di sebelah kiri itu ada mutlaknya, sebelah kanannya berupa angka. Sekarang saya lanjut ke model yang kedua. Yang di sebelah kiri dan kanannya ada tanda mutlaknya. Menurut caranya, di sini kalau dia mutlak di kiri dan kanannya, maka kita mengkuadratkan kedua sisinya. Sisi kiri dan sisi kanan kita kuadratkan. Oke, dari yang 1, 2, dan 3. Yang mana yang mau saya kasih contoh? Satu saja, pilih satu saja. Gimana? Satu aja, Pak. Nomor 1 ya. Oke, saya tandain dulu ya, nomor 1. Kemudian, ini akan saya kasih contoh nomor 1. Yang ini, saya kasih dua opsi. Yang pertama, pilih dulu, mau 1 atau 2. Dua, Pak. Oke. 3 atau 4. Karena yang tandanya kurang dari sama lebih dari kan, saya kasih contohnya satu-satu nih. 3 atau 4? 4. Oke. Jadi yang ini di sebelah kirinya ada mutlak, di sebelah kanannya itu fungsi juga tapi tidak ada mutlaknya. Sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini tadi yang kalian minta contoh nomor 1, di sebelah kirinya ada mutlaknya, di sebelah kanan ada mutlaknya. Dua-duanya itu merupakan fungsi. Kemarin contoh yang sudah kita bahas, sebelah kirinya mutlak, di sebelah kanannya itu angka. Nah, oke, ini tadi 2 dan 4. Satu lagi. Yang ini menggunakan permisalan. 1 atau 2? Yang 1 atau 2? Serah. Bebas. 2. 2. Oke. 3 atau 4? 3. 3. Oke.
Sampai sini udah? Akan saya contohkan. Nah, berarti nanti kalian mengerjakan sisa-sisanya ya. Oke. Saya mulai dari yang sini dulu. Udah? Yang nomor 1 berarti yang ini ya. Udah kelihatan kan sana ya? Full screen belum? Full screen? Mbak. Udah ya? Oke. Kalau yang di sebelah kiri dan kanannya ada mutlak, maka tadi kan dikuadratkan kedua sisinya ya. Berarti begini nih. 2x tambah 5 dikuadratkan kurang dari 3x min 10 dikuadratkan. Kalau kalian mau uraikan ini tidak apa-apa, boleh saja. Tapi saya akan memindahkan ruasnya menjadi bentuk seperti ini nih. Sampai sini paham? Lalu saya manfaatkan sifat yang ini nih, A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat ini bisa saya ubah menjadi A plus B dikali A min B. Ingat, sifat yang ini nih. Oke, maka ini bisa saya ubah jadi 2x plus 5 ditambah dengan 3x min 10 dikali dengan 2x plus 5 dikurang 3x min 10. Kurang dari 0. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kemudian yang kita lakukan saja, penyederhanaan di dalamnya 2x tambah 3x, 5x, plus 5 min 10, min 5. Kemudian yang kanannya 2x dikurang 3x, berarti min x ya. 5 dikurang min 10, berarti plus 15. Sampai sini oke? Maka di sini dapat membuat nolnya, berarti x sama dengan 1 ya. Yang di sini x sama dengan 15 ya. Seperti biasa, kalau persamaan kita buat garis bilangannya, intervalnya. Oke. Berarti di sini 1, di sini 15. Bulatannya kosong atau isi nih, Clarissa? Bulatannya kosong atau isi, Clarissa? Kosong ya? Kenapa kosong? Clarissa, kenapa bulatannya kosong? Aduh, lupa, Pak. Lihat tandanya ya. Ini kurang darinya, kurang dari sama dengan atau kurang dari doang? Ini kurang dari doang ya. Nggak ada kurang dari sama dengan ya. Maka ini bulatannya bulatan kosong. Oke, kemudian daerah 1 bagaimana itu? Quincy? Daerah 1 uji daerahnya gimana nih? Plus apa min? Min atau plus? Bentar Pak, aku mau uji daerah dulu. Berarti kalau daerah 1, berarti kita harus pilih bilangan apa saja yang kurang dari 1 Pak. Betul, ya. Diujinya ke sini ya. Berarti aku pilih 0, Mm-mm. berarti terus aku tinggal substitusikan 0-nya ke yang atas itu Pak. Ke sini ya. Substitusikan sebentar. Iya, maksudnya. Substitusikannya ke sini nih. Ke sini. Min bukan Pak. Ya, di sini min. Daerah 2-nya. Plus. Plus. Terus
plus. Hah? Oh, bentar. Min ya, Pak? Min. Oke, thank you Quincy. Samuel, yang diambil yang mana nih? Samuel? Yang diambil yang plus apa yang min? Samuel? Samuel Silo? Saya kurang ngerti, Pak. Sorry. Tandanya ini apa nih tandanya? Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti positif atau negatif? Kurang dari 0. Negatif. Nah, berarti yang diambil yang negatif ya. Kayak gitu aja lihatnya. Tadi buletannya kosong atau isi tergantung dari tandanya juga. Nih ya, kan kita seolah-olah ini jadi persamaan. Tapi ini kan kita cari pembuat nolnya, ini X sama dengan 1, ini X sama dengan 15. Oke, kita buat garis bilangannya. 1 sama 15. Bulatannya kosong atau isi, tergantung dari sini ya. Tergantung dari tanda ini nih. Kalau dia kurang dari sama dengan, maka bulatannya isi. Tapi kalau dia kurang dari aja nih, begini, berarti dia bulatannya bulatan kosong. Kemudian tadi yang dilakukan Quincy, dia uji daerah 1, berarti pilih sembarang bilangan yang ada di sisi kirinya 1 nih. Dapat hasilnya 0 min 5 min 0 plus 15 plus min kali plus min. Dan seterusnya di uji daerah 2, pilih angkanya sembarang. Di uji daerah 3. Oke. Kemudian udah tahu nih daerah plus atau daerah min. Mau diambilnya yang mana? Dilihat nih tandanya. Ini kan kurang dari. Kalau kurang dari 0, maka ambil yang negatif. Sampai sini oke, aman. Lanjut. Jadi penyelesaiannya apa nih, Alexa? Cara bacanya gimana nih? Alexa, Ya, Pak. ini gimana penyelesaiannya jadinya? Notasi matematikanya. Ini kan garis bilangannya. Oke, cara bacanya gimana nih? Aku lupa, Pak. Oke, lupa. Nih gimana nih? Oke, ada pertanyaan. Sir, kok arah 15-nya min, bukannya plus? Oke. Misalnya, yang ini ya. Misalnya saya pilih 16 nih ya. Atau 20 deh ya, 20 biar angkanya gedean. 5 dikali 20 dikurang 5, plus dong. Min 20 plus 15. Min kan? Plus kali min, min. Oke, Mikaela? Terjawab? Ini kan yang maksud kamu kan? Ya. Coba aja. Negatif kok. Sekarang cara bacanya gimana nih? Garis bilangannya. Saya minta siapa deh ya? Owen. Ini gimana cara bacanya?
Kalau garis bilangannya seperti ini. Tahu, Sir. Hah? Nggak tahu. Waduh. Ini cara ini artinya apa sih kalau garis yang di daerah sini nih? Yang min. Ini kan ada batasnya nih. Ini kan 1. Kalau di sebelah kirinya 1 itu berarti apa? X. Kurang dari 1. Kurang dari 1. Atau kan dia terpisah kan? Di sini apa nih? X lebih dari 15. X lebih dari 15. Gitu ya? Ini jangan sampai ngitung nggak bisa pas lagi nyari kesimpulan yang nggak bisa. Cara bacanya. Oke. Ada pertanyaan dulu yang ini? Sir, tadi kenapa X 15-nya jadi min, Sir? Yang di sebelah kanannya daerah 3-nya maksud kamu ya? Mikaela? Iya, iya. Iya, Sir. Pilih aja sembarang bilangannya kamu mau pakai berapa misalnya mau ujinya. Misalkan, oh iya. Ini kan di sininya plus, di sininya min kan? Terus sama min. Oke. Lanjut ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Kalau misalnya daerah satunya min, daerah kedua sama daerah ketiganya pasti plus min atau gimana, Pak? Belum Atau tentu. sebaliknya, Pak? Kayak misalnya, Belum tentu. tentu ya? Belum tentu. Kadang-kadang nanti akan kalian ketemu kasusnya ntar ya lebih lanjut di yang memang pertidaksamaan secara khusus pertidaksamaan bisa aja min plus min bisa aja atau bahkan gandeng nih cuma plus min gitu. Makanya kenapa saya menyarankan untuk dicoba biar lebih aman. Kenapa? Ini karena masih belajar dulu. Ketika kalian jam terbangnya sudah lumayan banyak pengalamannya, oh kalian tahu nih, oh ini plus min plus, oh ini min plus min, oh ini plus min plus min, oh ini min plus min plus. Bahkan kalian juga bisa tahu, oh ini min plus min gitu. Tapi butuh jam terbang ya, sabar. Langkahnya yang saya sarankan adalah uji aja daerahnya. Daerah 1 diuji, daerah 2 diuji, daerah 3 diuji. Biasanya memang selang-seling, biasanya. Tapi saya nggak mau bilang seperti itu. Kalian harus uji aja dulu. Tunggu jam terbangnya, nanti baru kalian ada pencerahan. Ada lagi yang mau ditanya? Thank you, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanya untuk sini sebelum saya lanjut ke model berikutnya? Jadi yang kalau di kirinya mutlak, di kanannya mutlak, kita kuadratkan ya. Sampai sini aman? Pak, saya kalau mau diuraikan boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Misalnya mau diuraikan, mengerjakannya Pak, itu yang bagian daerah min itu X-nya, Pak ya? iya, yang dipakainya penyelesaian ini. Misalnya kalau dari sini kalian mau uraikan, boleh nggak? Boleh aja. Jadinya kan itu apa? 4x kuadrat plus 20x plus 25 kurang dari 9x kuadrat min 60x plus 100 gitu ya. Kemudian pindah ruas min 5x kuadrat plus 80x min 75 kurang dari 0. Oh, ini saya mau bagi min 5. Berarti jadinya x kuadrat min 16x Ntar dulu. 2, 4, 20. Oke. Pindah ruas 80. Oke, ini plus 15 ya. Tandanya jadi dibalik lebih dari 0. Kemudian difaktorkan gimana? X min 15, X min 1. Lebih dari 0. Di sini kita dapat X sama dengan 15, di sini kita dapat X sama dengan 1.
Oke. Di sini 1, di sini 15. Uji daerahnya plus, min, plus. Lebih dari 0, ambil yang positif. Oke. Hasil penyelesaiannya sama aja ya. X kurang dari 1 atau X lebih dari 15. Sama aja. Terakhirnya akan tetap sama. Ada pertanyaan? Serah kalian. Kekurangannya kalau yang diuraikan, angkanya bisa jadi besar gitu loh. Kalau menggunakan sifat, itu mungkin lebih penyederhanaan aja. Oke. Udah? Ini nanti dicoba, ini dicoba. Sekarang ini. Tadi minta yang nomor 2 ya. Oke. Ini untuk yang kurang dari atau sama dengan. Untuk yang kurang dari sama dengan, berarti kan syaratnya yang dibuka ya, x kuadrat min 10x plus 22 kurang dari atau sama dengan 2x dikurang 10. Kalau kurang dari pakai bahasanya penghubungnya dan ya. X kuadrat min 10x plus 22 lebih dari atau sama dengan minnya ya, min 2x min 10. Ada tambahan lagi, dan 2x min 10-nya kurang dari sama dengan 0. Kan bisa aja mutlaknya, kalau kurang dari, sebentar, bukan kurang dari. Oke, lihat dulu deh syaratnya nih. Nih, kalau kurang dari, bahasa penghubungnya makanya dan ya. Jadi fx lebih dari min gx, dan fx kurang dari gx, dan gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, yang ini makanya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, yang perlu diingat adalah kalau dan itu berarti kita cari irisannya. Kita mencari irisannya dari penyelesaian-penyelesaian ini. Yang pertama, kita cari dulu penyelesaian yang pertama ini. Berarti kan x kuadrat min 12x plus 32 kurang dari sama dengan 0. Berarti ini x min 8, x min 4 kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. X sama dengan 8, X sama dengan 4. Kita buat garis bilangannya. Bulatannya isi ya, karena ada sama dengannya. Berarti di sini 4, di sini 8. Sampai sini aman atau saya kecepatan? Uji daerah, pilih bilangannya, dapat hasilnya, plus, min, plus. Oh, kurang dari 0, berarti ambil yang negatif. Beres. Sekarang pindah ke yang kedua, x kuadrat min 10x plus 22 lebih dari sama dengan, berarti ini min 2x plus 10 ya. Berarti x kuadrat min 8x plus 12 lebih dari sama dengan 0. Di sini bisa didapat x min 6, x min 2 lebih dari sama dengan 0. Di sini x sama dengan 6, di sini x sama dengan 2. Sampai sini aman? Berarti di sini 2, di sini 6. Bulatannya bulatan isi.
uji daerah plus, min, plus. Lebih dari, ambil yang positif. Terus ada syarat ini nih, 2x min 10 juga harus lebih dari sama dengan 0. Karena mutlak tidak mungkin kurang dari negatif kan. 2x min 10-nya harus positif. Berarti ini 2x lebih dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 5. Oke, secara garis bilangan, ini begini nih, ini 5. Kanan. Udah? Ini ya syaratnya menggunakan kata penghubung dan. Berarti harus dibuat jadi satu. Semuanya di sini kita taruh dalam satu garis bilangan. Paling kecil berarti nilainya 2. Kemudian 4, 5, 6, 8. 4 dan 8 kotakin. 2 ke kiri. 6 ke kanan. 5 ke kanan. Karena ada 3 penyelesaian, ada 3 syarat, syarat 1, 2, dan 3, mana daerah yang kena 3 kali garisnya. Di sini terlihat bahwa yang kena 3 kali itu adalah yang ini nih. Dari 6 sampai 8. Sampai sini oke? Maka penyelesaiannya adalah 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang kurang dari syaratnya begitu ya. Ini siapa yang hilang nih? Pak itu tadi saya dapat 6 sama 8 gimana Pak? Dapat 6 sama 8. Ini kan yang pertama, dari yang syarat yang pertama, dapat daerahnya ini ya, 4 sampai 8 kan? Dari syarat Ya, yang Pak. kedua, dapatnya ini kan, X kurang dari 2, X kurang dari atau sama dengan 2, X lebih dari atau sama dengan 6 ya. Dan syarat yang ketiga, ini X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Nah, 1, 2, dan 3 ini nih, syarat penyelesaian 1, 2, dan 3, kita buat menjadi satu garis bilangan. Berarti kan yang paling kiri itu adalah nilainya yang paling kecil 2 kan? 2, 4, 5, 6, dan 8. Oke. Kalau gini deh ya. Ini saya ulang dulu. Saya ulang ya. Saya buat pakai beberapa warna ya, biar nggak bingung ya. Ya Pak. Oke. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ini masalahnya kalian dapat pertidaksamaannya belakangan. Oke, yang pertama ini kan 4 sampai 8 ya. Nih, saya tandain nih 4 sampai 8. Oke. 4 sampai 8 ya. Ini saya tandain warna kuning.
Oke. Kemudian ada diminta syaratnya apa? Ini ya, 2 ke kiri nih. Nih. 6 kanan ya. Oke. Karena di garis bilangannya sudah panjang, berarti juga dibuatnya agak panjang. 2 ke kiri, 6 ke kanan. Paham? Ya, Pak. Oke. Yang ketiga nih, dari 5 nih ke kanan. Oke. Di sini saya buat nih 5 ke kanan. Oke. Karena syaratnya ada 3, berarti karena ini dan juga ya. Karena dan, berarti itu cari irisannya. Mana yang kena 3 kali? Mana yang kena 3-3-nya? Daerah 1 nih, kena berapa garis doang nih? Cuma 1, biru doang kan? Daerah 2, nggak ada malah. Daerah 3, kuning aja. Daerah 4, kuning sama merah. Daerah 5 nih ada kuning, biru, merah. Daerah terakhir nih yang paling ujung kanan, cuma merah sama biru. Nah, penyelesaiannya itu adalah yang harus punya semuanya. Berarti kan ini kan, dari 6 sampai 8 kan? Gimana? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kasih, Pak. Kalau syaratnya ada 4, berarti ya lihat aja yang kena 4 kali. Dan yang perlu dipegang adalah dan itu adalah irisannya. Nanti kalau atau itu gabungannya. Sampai sini oke, aman? Ada yang lagi yang mau tanya? Nggak ada, Pak. Kasih, Pak. Ya. Kita lihat lagi nih. Syaratnya nih. Ya kan? Kalau dia yang kurang dari, maka syaratnya dan nih. F lebih dari min GX, X kurang dari GX, dan GX lebih dari sama dengan 0. Kalau yang lebih dari Fx kurang dari min GX, atau, pakainya kalimatnya atau. Oke. Apa bedanya? Tadi kita udah bahas yang dan. Contoh 2. Ini aman ya, saya lanjut ya. Sekarang yang atau. Kalau atau itu nanti carinya gabungannya. Oke, maka penyelesaiannya ini kan juga 4x dikurang 3 lebih dari 2x plus 9 atau 4x min 3 kurang dari min 2x plus 9 atau 2x plus 9-nya kurang dari 0. Sebenarnya kurang dari atau sama dengan. Nggak ngaruh, soalnya kalau memang tidak ada sama dengannya, ya nggak masalah. Udah? Berarti dilihat nih, yang pertama gimana? Pindah ruas, 2x lebih dari 12, x lebih dari 6. Kita buat garis bilangannya. Ini 6 ke kanan. Di sini 4x min 3 kurang dari min 2x min 9, pindah ruas, 6x kurang dari min 6, x kurang dari min 1. Ke kiri. Ini atau, berarti 2x kurang dari atau sama dengan min 9, x kurang dari sama dengan min 9 per 2. Berarti ini secara garis bilangan, isi ini
min 9/2 ke kiri. Oke, yang membedakan dan sama atau, berarti ini paling kecil min 9/2 isi, kemudian min 1, 0, 6, 0. Yang membedakannya, ini panahnya ke kanan, ini ke kiri, min 9/2-nya ke kiri. Yang membedakan dan sama atau, kalau dan, itu kita ambil yang kena semuanya, 1, 2, 3. Kalau syaratnya ada 3, ya 3 kali yang kena. Kalau syaratnya ada 2, yang 2 kali yang kena. Kalau ada 4, ya 4 kali. Kalau atau, itu mau kena 1 kali pun tetap dianggap. Jadi yang diambil yang mana nih? Oh, ini yang penting ada nih. Oh, bungkus. Ini juga ada nih, bungkus. Oh, ini kosong nih. Oh, ini ada nih, bungkus. Nah, ini kan sebenarnya nyatu kan, sono terus. Maka cukup ditulis 1 kali. Maka di sini penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 6. Ada pertanyaan? Jadi kalau yang ini cuma yang satu aja Pak arahnya di garis bilangannya. Kalau yang ini 1 juga tetap diambil. Karena atau ya. 1 juga termasuk penyelesaian. Kena 1 garisnya itu tetap masuk dianggap penyelesaian. Karena menggunakan bahasanya kata penghubungnya adalah atau. Paham? Lagi. Yang model begini nih ya. Oke. Nomor 2. Ini seperti kemarin. Berarti kita untuk lebih mempermudahnya kita menggunakan bentuk permisalan ya. Misal mutlak X dikurang 1 sama dengan P. Berarti bentuk ini saya ubah jadi 2P kuadrat dikurang 3P plus 1 kurang dari 0. Aman sampai sini? Maka di sini jika difaktorkan bisa didapat min 2, min 1 ya. Atau kalau mau yang langsung bisa memfaktorkan ya P min 1, 2P min 1. Ini juga nggak apa-apa. Kalau memang memfaktorkan sudah bisa, langsung aja ke sini. Bisa didapat P sama dengan 1, lalu P sama dengan 1/2. Kita buat garis bilangan nih. Ini 1/2, ini 1. Uji daerah plus min plus. Buletannya kosong kan? Karena kurang dari. Ambil yang min. Nah, ini garis bilangan apa? Garis bilangan P atau garis bilangan X? Ini masih bentuk permisalan, berarti kan ini garis bilangannya garis bilangan P. Berarti notasinya adalah setengah kurang dari P kurang dari 1. Sampai sini paham? P itu apa? P itu adalah mutlak X min 1. Nah, lalu dia ini kan ada di tengah-tengah nih. Berarti harus dicopot. Kata penghubungnya kalau dijepit begini dan mutlak X min 1 lebih dari setengah dan mutlak X min 1 kurang dari 1.
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Gimana yang lain, aman? Aman ya nih? Halo? Saya terlalu cepat nggak sih? Aman, Pak. Chris, apakah saya terlalu cepat? Masih bisa dimengerti kah? Ini kalian pada diem-diem aja, saya terus terang saya agak drop nih. Ini takutnya, ini kalian bingung atau apa nih? Udah? Saya lanjut ya. Pokoknya kalau bingung langsung potong aja ya. Pak, itu tadi dari mana sih? Itu gimana sih? Nah gitu ya. Gak apa-apa. Lanjut. Ini kan lebih dari. Ingat dong, lebih dari. Berarti yang untuk yang ini nih. Syaratnya apa? Dengan X-1 lebih dari setengah. Atau X-1 kurang dari min setengah. Oke. X lebih dari 3/2 atau X kurang dari 1/2. Ini kita buat dulu nih garis bilangannya nih. Oh ini setengah, ini 3/2. X lebih dari 3/2 ke kanan, X kurang dari setengah ke kiri. Karena bahasanya tahu. Oke, sekarang yang ini nih. Kan kalau kurang dari begini, dia dijepit kan? -1 kurang dari X-1 kurang dari 1. Oh ini X-1, udah enak. Berarti semua saya tambahkan 1 kan? 0 kurang dari X kurang dari 2. Kita buat nih garis bilangannya nih. Ini 0, ini 2. Dia di antara, jepit. Dari garis bilangan yang kiri dan yang kanan ini, ada kata penghubungnya dan. Berarti kita buat mereka nih, gabungin nih. Set, jadi satu garis bilangan. 0, setengah, 3/2, 2. Setengah ke kiri, 3/2 ke kanan. 0 sampai 2 dikotakin. Berarti mana yang daerahnya kena saling beririsan? Yang ini dong. Oke. Berarti penyelesaiannya adalah kalau menulis dalam bentuk HP, ya berarti yang kiri 0 kurang dari X kurang dari setengah atau 3/2 kurang dari X kurang dari 2. Oke. Untuk HP ini adalah melihat bacanya gimana di daerah terakhirnya tuh yang pas penyelesaian. Kalau syaratnya tadi itu untuk mencari penyelesaian. Kalau untuk HP berarti udah terakhirnya tuh, udah digabungkan. Kita bisa melihat irisannya atau bisa melihat gabungannya gitu loh. Ada pertanyaan sampai sini? Masih Jelas, pada Pak. aman? Aman, Pak. Hah? Yakin aman? Oke, lanjut. Tadi sama nomor 3 ya. Perhatikan kalau bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan, dia punya syarat tertentu. Oke.
Mari kita lakukan dulu. Nah, ini kan sebelah kanannya angka. Karena sebelah kanannya angka, berarti kan yang modelnya jadi begini kan, min 1 kurang dari 2x min 2 per x plus 3 kurang dari 1. Gini kan? Dah. Berarti ini dicopot dong. 2x min 2 per x plus 3 lebih dari min 1. Karena dia diapit berarti syaratnya dan 2x min 2 per x plus 3 kurang dari 1. Sampai sini aman? Yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat, ini pecahannya, penyebutnya atau yang bawahnya itu ada variabelnya. Jadi tidak dibenarkan jika kalian melakukan kali silang. Ini harus dibuat ruas kanannya jadi 0. Maka dibuat gini dulu. Ini plus 1 ya. Lebih dari 0. Ruas kanannya harus 0. Baru dilakukan operasinya. Karena ini pecahan, maka kita samakan penyebut kan. Yang sebelah kirinya nggak ngaruh. 1 jadi plus x plus 3. Lebih dari 0. Di sini kita dapatnya apa? 3x plus 1 per x plus 3. Lebih dari 0. Sampai sini aman. Bedanya, kalau pecahan, ini kita mencari pembuat 0 dari pembilang, mencari pembuat 0 juga dari penyebut. Di sini kita dapat apa nih? Berarti kan x sama dengan min 1 per 3. Di sini dapat x sama dengan min 3. Habis itu sama, kita buat garis bilangannya. Pak, itu Ya. cara dapat x min 1 per 3 sama x 1 per 3 itu kayak 3x tambah 1 sama 0, habis itu 3x Ya, sama betul. min 1 gitu ya, Pak? 3x plus 1 sama dengan 0. Kan kita mau mencari pembuat 0 kan? Maka kita buat jadi sama dengan 0. Persis kayak tadi kok. Kayak yang faktoran juga kan. Cuma nggak satu saja. 3x plus 1 sama dengan 0. 3x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 per 3. Untuk penyebutnya yang bawah berarti x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 3. Oke, aman? Noel? Iya, Pak, ngerti, Pak. Di sini berarti min 3 sama min 1/3. Ada aturannya nih kalau untuk bentuk pecahan. Bentuk pecahan, bentuk persamaan pecahan. Oke. Pembuat 0 pembilang itu bisa bulatan kosong atau bulatan isi. Itu tergantung tanda dari soalnya. Tetapi pembuat 0 penyebut selalu bulatan kosong. Kenapa selalu bulatan kosong? Karena ingat ya, ada definisi bentuk A per B. Syaratnya adalah B-nya tidak boleh 0. Karena kalau 0 menjadi tidak terdefinisi.
Ini paham ya? Ini bulatan kosong sama bulatan isi nih, bukan selalu 0 ya. Oke. Jadi nomor 4 nanti ini kan ada tanda sama dengannya. Berarti pembuat 0 dari pembilangnya bulatan isi. Tapi pembuat 0 dari penyebutnya ya bulatan kosong gitu. Oke. Nomor 3 kebetulan dia tidak ada sama dengannya. Nah, sama kalau kita udah dapat garis bilangannya min 3 sama min sepertiga, uji daerah. Misalnya yang uji di daerah 1 pakai angka berapa gitu loh. Di sini dapatnya plus, min, plus. Lebih dari 0, berarti ambil yang positif. Udah, saya kerjakan yang keduanya. 2x min 2 per x plus 3 dikurang 1 kurang dari 0. Maka dibuat sama dulu penyebutnya x plus 3. Jadinya kan 2x dikurang 2 dikurang x dikurang 3 kan? Kurang dari 0. Di sini dibuat sederhananya jadi x min 5 x plus 3 kurang dari 0. Udah? Sama, kita cari nih pembuat 0 dari pembilangnya nih. Sama dari penyebut nih. Berarti ini kan dapatnya x sama dengan 5. Di sini dapatnya x sama dengan min 3. Sampai sini aman? Ini dibuat garis bilangan. Belah kiri, belah kanan. Berarti ini min 3, ini 5. Bulatannya kosong, karena tandanya nggak ada sama dengannya kan di soal. Uji daerah gimana? Coba aja. Oh, didapat plus, min, plus. Kurang dari 0, ambil yang negatif. Perhatikan syaratnya tadi nih. Dan. Kita buat ya jadi satu garis bilangan. Siapa yang paling kiri? Min 3. Habis itu, min sepertiga. Habis itu, 5. Yang pertama, min 3 ke kiri, min sepertiga ke kanan. Yang kedua, min 3 sampai min 5 dikotakin. Pak, saya mau nanya, Pak. Kok Bapak bisa hitung plus min plusnya cepet banget, Pak? Caranya gimana, Pak? Kan saya udah bilang, pengalaman. Karena jam terbang aja. Nanti kalau kamu ini juga makin ahli kok. Sama sih, saya juga yang ngitung aja. Misalnya saya mau uji daerah yang ini nih, yang daerah 1 yang di sini nih. Kan saya pakai angka berapa? Min 4 kan? Iya, Pak. 3 dikali min 4 plus 1 min. Min 4 plus 3 min. Min dibagi min plus. Di daerah 2 misalnya saya pakainya min 2. Min 2. 3 dikali min 2 plus 1 min. Min 2 plus 3 plus. Min dibagi plus min. Di daerah yang ketiga nih saya pakai 0. 0 plus 1 plus 0 plus 3 plus. Plus dibagi plus plus. Gitu. Nanti kalau kalian udah sering ngerjain, ya otomatis juga makin cepat gitu. Udah tahu, oh nih plus min plus, oh nih plus min min plus. Udah gitu, bisa. Ini karena keterbatasan durasi juga nih. Oke. Berarti kan dan. Kalau dan tadi cari irisan apa gabungan? Gabungan. Dan. Kalau dan pakainya, nih yang warnanya numpuk-numpuk nih ya. Nih. Dan itu cari yang irisan, yang kena semuanya. Ini kan syaratnya ada 2 kan. Penyelesaian yang pertama yang kiri sama penyelesaian yang kedua yang kanan. Mana yang kena 2 kali? Daerah 1 kena 1 kali. Daerah 2 kena 1 kali. Daerah 3 nih yang kena 2 kali nih. Daerah 4 cuma 1 kali.
Maka penyelesaiannya gimana, Salsabila? Cara bacanya? Nih, yang diarsir. Salsa. Salsa? Halo? Ya, Pak. Gimana nih cara bacanya? Penyelesaiannya? Minus 1/3 kurang dari X. Ya, Minus X kurang dari 5. ya. Gini ya, karena dia daerahnya di tengah-tengah nih dijepit. Ya kayak gini, berarti min 1/3 kurang dari X kurang dari 5. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Pak. Udah? Oke, sekali lagi kalau untuk yang pecahan, pembuat 0 itu dilihat. Kalau pembilang bisa bulatan kosong, bisa bulatan isi, tergantung dari soalnya, tandanya bagaimana. Karena ini tidak ada sama dengan, ya berarti penyebutnya selalu bulatan kosong. Tapi kalau penyebut selalu bulatan kosong. Itu yang perlu diingat. Oke. Untuk himpunan penyelesaian ya tergantung dari garis bilangan yang paling terakhir. Itu bagaimana? Oke. Aman, aman? Aman nggak nih? Oke, kalau aman, berarti silakan dikerjakan. Sisanya yang belum. Masih ada 20 menit, ya mungkin bisa beberapa anak yang mencoba atau mau langsung nih, oh saya mau jawab Pak, ini tadi yang ini nomor 2-nya, ini nomor 3-nya, terserah. Atau mau kerjain dulu nggak apa-apa, nanti kita sambil berjalan. Untuk tugasnya juga udah saya siapkan 10 soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ulangannya mau kapan? Ini tanggal 5, tanggal 12, pembahasan. Tanggal 19, oke ulangan? Sekarang tanggal sih? Bener kan tanggal 5? Ya. Tanggal 19 ya, kita bisa ulangan. Jadi minggu depan saya review aja, terserah. Kalian mau nanya yang kemarinnya dari soal-soal, saya akan kasih ini untuk yang pertidaksamaan. Ulangannya tanggal 19 Agustus. Oke? Aman? Ini saya stop share ya. Kalian bisa lihat soalnya yang kemarin udah di Google Classroom, bisa dilihat.
Untuk yang tadi nih, sementara nih saya kirim ke WhatsApp grup dulu aja. Ntar tetap saya kirim ke Google Classroom-nya. Ada yang belum tergabung kah di WhatsApp grup? Oke, itu saya kirim. Untuk tugasnya ini, sekalian deh saya taruh di WhatsApp group juga, 10 soal nih. Plus soal yang di sini yang belum terjawab. Yang dari PowerPoint tadi. Bisa menjadi tambahan ya. Total ada 16. Untuk ulangan di tanggal 19, persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Untuk yang minat, berarti ulangannya jadi ya tanggal 24. Ada yang keberatan? Tidak ada keberatan? Aman semua? Ini Mikaela vaksin ya? Pak, Ya, ulangannya CBT kan Pak? CBT-nya Oh. MGS ya? Ya, kalau misalnya CBT itu artinya kita nggak usah gambar-gambar dong Pak? Maksudnya? Nggak usah gambar kayak tadi, kayak misalnya min plus Iya, minnya. di coretannya kalian lah, kalian gambar lah. Ya, oh, jadi Ya. PG semua dong ya Pak? Ada isiannya juga dong. Oh, ada isian. Ya. Oke. Alim? Alim? Oke, silakan dicoba tuh soal-soalnya dari yang belum dibahas tadi. Revan, oke, silakan ke toilet. Kalau Ya, misalnya Noel. pakai CBT itu kan kameranya harus dari samping ya Pak? Kenapa? Kalau misalnya pakai CBT kameranya dari samping ya? Iya, diatur posisinya. Kalau gitu kita pas pelajaran matnya baru switch ke kamera di samping atau dari awal pelajaran Pak? Kamera di samping. Pas mat aja, kalian switch lagi. Ntar habis mat ya switch balik lagi. Agak lama dong Pak kalau gitu Pak? Ya kan ada waktunya kan habis pergantian jam itu kan ada recess. Oh, Jadi iya. ya siap-siap lah. Kan Oh, udah tahu gitu, mau recess ya. ulangan. Itu loh. Iya. Ya, saya perkirakan 15 sampai 18 soal sih ya. Saya beri waktunya agak banyak, satu soal hampir 5 menit berarti kan. Soalnya variatif ya, ada yang mudah, sedang, ada juga yang sukar.
Ada yang mau ditanya? Pak, saya izin ke toilet. Oke, boleh. Silakan. Alisha, kok ini gelap ya di saya ya? Mana nih? Error ya, Pak? Tuh, kalau ngomong baru nyala, jadi jangan di iniin, nyalain aja. Itu nggak saya matiin, Pak. Kayaknya kameranya error deh. Ini Vanessa juga nih, di saya gelap juga nih. Pak, itu kamera saya emang lagi rusak. Kalau setiap dinyalain hitam doang munculnya. Kamu kalau yang kamera-kamera bermasalah gitu coba cek deh. Kadang-kadang aplikasi Zoom-nya kan ada update-nya tuh. Jadi kalau update-nya belum diupdate, suka error gitu. Kadang ngomong suaranya nggak keluar di yang teman-teman. Kalau nggak misalnya nggak bisa dengar suara saya di kalian gitu. Padahal ini coba cek version Zoom ya. Kadang-kadang 1 minggu sekali suka ada update. Yang terbaru versinya 5.7.4. Kalian wali kelasnya Bunov kan ya? Bener ya? Iya, Ya, Pak. Oke. Alim, jangan suka dimati-matiin itunya ya. Oh iya, Pak, tadi kepencet, Pak. Iya. Kita lihat di ulangan lah ya. Ini kalian bagaimana hasilnya? Harapannya sih oke. Kalau ada bingung tanya ya, jangan diem-diem aja ya. Gimana? Aman? Tidak aman? Jennifer, gimana Jennifer? Ya, Pak. Aman ya? Ya. Ya.
Gimana? Ada yang mau ditanya? Udah nih, nggak ada yang nanya nih. Oke. Jadi, Pak, bisa kirim slide-slide yang udah dikerjakan nggak, Pak? Ada Yang di tadi kita bahas. ada di WA grup sih ya. Ini kosong, Pak. Nah, kamu download dulu. Kamu Oh, download di laptop baru tuh kelihatan. Karena itu masih bentuk. Kamu lihat dari HP kan ya? Ya. Kalau lihatnya dari HP, iya nggak kelihatan coretannya. Oh, Harus di-download dulu, baru dilihat dari laptop. oke. Karena masih PPT, nggak saya save as PDF. Saya pikir tadi ada yang mau nanya lagi, takut ada yang mau nambah. Sama juga yang di Google Classroom juga, kalau ngeliatin langsung dari Google-nya, kadang nggak muncul. Oke, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa tadi yang kalimat dan sama atau itu sebagai syaratnya ya, syarat penyelesaiannya. Kita melihat irisannya atau melihat gabungannya. Jadi dan sama atau itu tidak berpengaruh ke jawaban akhir. Jawaban akhir itu adalah kita lihat di garis bilangannya setelah kita gabungin itu. Nah, bisa aja daerahnya satu penyelesaian, ada dua penyelesaian sehingga menggunakan atau, meskipun syaratnya menggunakan dan, nggak masalah. Jadi yang dilihat adalah penyelesaian akhirnya seperti apa syarat-syaratnya. Oke, saya minta kalian untuk mengerjakan sisanya yang belum dibahas. Kemudian saya ada tambahan soalnya yang 10, itu dari yang biasa sampai yang rumit. Dikumpulkan pekan depan, kita bahas pekan depan semuanya. Sekalian kalian bisa bertanya apapun untuk persiapan ulangan di minggu selanjutnya. Kita ulangan di tanggal 19. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dicoba ya, dikerjakan ya. Karena kalau dilihat ketika dijelaskan, kelihatannya tuh gampang aja, enak aja gitu. Oh iya gini-gini, tapi kalau kalian mengerjakan, biasanya kalian akan menemukan pencerahan sendiri ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, semuanya terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa pekan depan. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Yuk. Kasih, Pak.